Hari ini kita akan belajar bersama ya, dan kita ada kelas di Bali. Saya akan bicara tentang ini aspek kehidupan ya, ini aspek kehidupan. Saya sering katakan kita hidup di alam apa? Maya pada. Ya. Maya itu semu. Jadi kita yang hadir sekarang ini sebenarnya bukan kita yang sebenarnya, ini semu semua ya. Dulu ketika saya belum menemukan diri saya yang sebenarnya, saya tergantung dengan apa kata orang terhadap saya gitu loh. Jadi keberadaan Niko waktu itu sebelum saya menemukan jati diri saya masih terpengaruh dengan apa kata orang yang dibisikkan terhadap saya. Akhirnya menjadi Niko yang tidak powerful, Niko yang cengeng, Niko yang lemah, Niko yang tidak berdaya, ya, Niko yang sering galau kan gitu. Karena saya dapat informasi sejak kecil, ya, informasi yang tidak membuat kehidupan menjadi baik. Contoh ya, contoh. Dulu Niko yang cengeng, Niko yang tidak berdaya, Niko yang bukan sebenarnya Niko itu mendapat masukan dulu ya. Orang desa itu nggak usah mimpi yang besar-besar. Kalau di Jawa ada gini, kalau mimpi jangan terlalu tinggi, nanti ketabrak kapal terbang katanya gitu. Akhirnya membuat apa? Membuat Niko yang bukan sebenarnya tadi, Niko yang tidak berani bermimpi besar. Jadi ketika ada orang punya mimpi besar, ya itu dipatahkan kan itu. Ya kamu tuh orang desa, nggak usah mimpi yang besar-besar, nggak usah mimpi yang tinggi-tinggi. Akhirnya membuat saya tidak berani bermimpi yang tinggi. Ya, kalau di Jawa dulu ada istilah gini, terutama untuk wanita. Wanita tuh nggak usah sekolah yang tinggi-tinggi. Ya, toh nanti pada akhirnya juga di dapur. Sama juga. Di Bali juga gitu ya. Oh, ternyata sama ya. Jadi, nah, akhirnya apa? Membuat wanita pada tidak berdaya, tidak berani bermimpi yang tinggi. Karena apa? Nanti informasi yang disampaikan paling-paling nanti di dapur kan itu. Maka banyak wanita akhirnya menjadi lemah kan begitu. Oke, kemudian ada informasi lagi yang dulu kita terima ya. Gini dulu informasinya yang saya terima. Kalau mau kaya itu harus kerja keras. Tetapi nggak kaya-kaya. Tapi ini menjadi informasi nih ya, menjadi informasi. Kalau mau kaya harus hemat. Ya, maka ada apa? Hemat pangkal kaya. Tapi saya dulu udah sudah hemat gitu juga enggak kaya-kaya kan gitu. Oke, lagi ya program dulu gini ya, ketika kalau sudah lulus sekolah segera cari kerjaan. Sekolah yang tinggi biar nanti dapat kerjaan. Maka pola banyak orang begitu selesai kuliah apa yang dicari? Kerjaan. Dan saya menemukan banyak orang tuh kerjanya banyak tapi nggak kaya-kaya. Karena yang dicari apa? Kerjaan. Bahkan informasi yang banyak diberikan oleh orang tua dulu apa? Udah, kerja yang penting cukup untuk makan. Ya itu programnya seperti itu. Akhirnya itu menjadikan bukan kita yang sebenarnya gitu. Ketika saya menyadari itu, ya, ketika saya menyadari bahwa itu bukan diri saya yang sebenarnya, akhirnya saya melakukan pencarian yang disebut apa? Perjalanan spiritual. Ya, perjalanan spiritual. Nah, itu yang membuat titik balik kehidupan saya. Lah, ketika saya menyadari ini, ketika saya berpikir dengan otak saya nggak mampu, apa yang saya katakan? Tuhan, saya capek Tuhan. Ya, dengan logika saya udah nggak mampu Tuhan. Hal-hal yang tadinya tidak ketemu dengan pikiran saya, dengan logika saya. Justru ketika saya menyadari bahwa ada Tuhan dalam diri saya tadi, ketemu jawaban tuh. Dan jawabannya ternyata di luar logika. Maka itu yang disebut apa? Keajaiban. Ingat orang. Ya, bayangan jenengan kalau kurung koperasi ngono, bayangannya apa nih? Nyilih duit. Atau nyilih duit gitu ya. Jadi oke, di kita nanti berbeda, koperasi yang berbeda. Di Koperasi Bahana Lintas Nusantara itu koperasi yang mendampingi anggotanya untuk pengelolaan keuangan.
Karena ini penting sekali. Selama ini kan kita nggak pernah ada yang ngajarkan tuh caranya ngelola duit. Dari kecil cuma diajari piye caranya golek duit. Ya. Di anak di sekolah sing pinter, sekolah sing dhuwur, besok gen apa? Yang kerja gajine oke. Pinter golek duit kan itu. Di siap mau usaha gen apa? Gen pinter golek duit. Selama ini orientasinya semua masih mencari uang. Tapi belum pernah ada pelajaran bagaimana mengelola uang. Nah, padahal kalau orang itu bisa mengelola uang, uang sedikit akan menjadi banyak. Kalau bisa dikelola dengan baik. Tapi kalau nggak bisa mengelola uang dengan baik, uang banyak jadi betul namun sedikit. Habis. Jadi entek, jadi habis kan itu. Perkara ngentek gedhe kan sudah lulus. Wajah-wajahnya sudah lulus sing entek gedhe. Iya, sudah lulus entek gedhe. Nah, nanti kita akan dampingi untuk pengelolaan keuangan. Dan kabar baiknya dari anggota-anggota koperasi kita ini yang sudah kita dampingi pengelolaan keuangannya, grafik keuangannya begini, grafik kehidupannya, semuanya naik. Saya belum pernah melihat anggota BLN kok grafiknya begini, belum pernah ada. Semua naik, semua naik. Bahkan hal-hal yang tidak terduga pun akan terjadi. Karena di sini bukan hanya bicara bisnisnya, banyak ilmu-ilmu juga yang tidak pernah diajarkan juga di luar sana. Jadi ilmu tentang uang, ilmu tentang kehidupan. Saya sering katakan saya sedang membangun pondasi, ya, pondasi kehidupan. Kalau pondasinya benar, nanti tumbuhnya bangunan katanya juga benar. Karena selama ini banyak orang, banyak pengusaha kita, kalau bangunan itu dari luar kelihatan megah, dari luar kelihatan megah, kelihatan bagus, kelihatan indah, tetapi pondasinya pasir. Ya, semua kan belum bisa dilihat itu megah benar atau enggak, kuat atau enggak, selama belum ada ujian. Ya, tapi begitu ada ujian, ada goncangan sedikit, kita baru tahu. Oh, yang kelihatan indah tadi ternyata roboh, yang kelihatan megah tadi ternyata ambruk. Nah, di masa pandemi kemarin tuh menjadi ujian bagi semua sektor usaha. Nah, kita baru tahu, oh ini dulu kelihatan megah tapi ternyata keropos. Itu. Karena apa? Pondasinya pasir, pondasinya kuat. Nah, makanya di tempat kita nanti saya akan mengutamakan membangun pondasi dulu. Bangunan itu semakin dalam pondasinya, kekuatannya ke atas itu akan semakin kuat. Jadi di bangunan tingkat semakin tinggi tingkatannya, berarti pondasinya pun kedalamannya juga harus lebih dalam lagi. Nah, sama nanti di BLN kita letakkan pondasi kehidupan supaya ketika nanti bertumbuh itu pertumbuhannya kuat. Ketika ada ujian kita mampu melewati itu. Ya, seperti koperasi kita di masa pandemi tidak ada satupun hak anggota yang saya kurangi. Semuanya dibayarkan dengan sangat nyaman. Bahkan bagi anggota yang punya hutang tidak ada satupun anggota kami yang kreditnya macet. Jangan macet, telat bayar saja nggak ada. Karena apa? Karena sudah disediakan oleh koperasi. Maka ada istilah apa di BLN? Utang lunas tanpa bayar. Nah, ini yang menarik banyak orang jadi. Utang lunas tanpa bayar, tapi malah punya sisa yang banyak. Ya, sisanya nanti kita jadi ngelola supaya semakin bertambah. Ano sing ngomong duitnya gak entek-entek dari anggota BLN ini. Semakin bertambah. Nah, nanti semuanya bisa mengalami seperti itu, ya, mengalami seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dulu program-program koperasi, nanti baru kita akan masuk ke bagaimana pengelolaan dan lain-lain. Oke, contoh ini ada fenomena beli barang apapun lewat koperasi itu lebih murah. Motor, mobil itu paling 60%, ya, paling 60%. Contoh motor seharga 18 juta, cukup bayarnya cuma 12.850.000. Itu pun nyicil, ini nyicil nih. Per bulannya 600.000 kali 18 kali. 18 bulan. Ya. Ono rak dealer sing iso potongan 5 juta punjul ono rak. Enggak ada ya. Jadi makanya di BLN orang bilang lebih murah dari harga dealer, bahkan lebih murah dari harga pabrik. Mobil juga itu mobil maksimal 60%. Jadi mobil nanti beli mobil pilih apapun ya maksimal 60%. Itu. Jadi cukup bayar 60% untuk apapun nanti. Kemudian ya ini banyak ini. Mengapa banyak orang gagal masalah keuangan nanti bisa dilihat di sini.
karena besar pasak daripada tiang, penghasilan dengan pengeluaran banyak pengeluaran, itu faktor utama. Kemudian gaya hidup yang konsumtif. Jadi orang kalau punya uang terus pengen gage-gage belanja, berarti itu pola pengelolaan keuangan masih buruk. Ingat bahwa uang itu ibaratkan seperti angsa. Kalau kita punya angsa, jangan langsung disembelih. Disembelih apa? Didit tukoke motor. Ya wis nek angsane ora ngendhokne. Didit tukoke mobil. Engko angsane ora ngendhokne. Lah uang tadi ibaratkan sebagai angsa, angsane diternake sik. Nanti ndoge sing dipakai untuk beli-beli. Oke, tadi lihat ketika masuk ada pasir putih. Itu telur. Jadi itu telur itu. Ya. Ceritanya begini, saya dulu punya Pajero tahun 2015 dipakai kecelakaan. Ya. Kemudian udah dapat ganti dari asuransi. Kan uang bebas nih. Ya, uang bebas. Tapi saya sudah mengajar banyak orang. Kalau punya uang, ibaratkan uang ini sebagai angsa, jangan langsung disembelih. Saya mau langsung beli Pajero lagi bisa waktu itu. Tapi kan enggak, polanya tadi punya uang baru sebagai angsa, ternakan dulu, nanti telurnya yang dipakai untuk membeli apapun yang kita inginkan. Nah, termasuk yang Pajero putih itu telur gitu. Angsanya masih nih, nanti akan bertelur macam-macam lagi. Kemarin udah bertelur apa? Tanah di belakang situ. Ya. Nanti bisa bertelur apa? Mercy, ya, Alphard, ya. Tapi angsanya kan masih nih. Nah, polanya seperti itu. Kalau mau mengalami kelimpahan harus tadi polanya. Uang baru itu sebagai angsa, angsanya tidak boleh langsung disembelih. Ternakan dulu. Makanya di tagline kita, ini penting, pelajaran kedua, tunda dulu kesenangan sesaat untuk nyaman selamanya. Ya, ditahan sih. Ya, tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya. Banyak orang kan terbalik polanya. Wes yang penting nyaman sih, kok dipikir kari, mumetnya dipikir kari ya, mumet tenan. Do koplak sirai gitu. Kadang orang dengan uang sedikit kan bisa kredit. Uang muka motor sekarang dengan uang 1 juta aja bisa bawa pulang motor. Nyaman naik motor, tapi cukup-cukup sih tiap sesi kan. Ya, jadi itu banyak orang seperti itu. Yang penting kita perform sih, yang penting gagas sih naik motor atau naik mobil. Hasilnya mumet. Iya, tapi sirai kayak indok mateng kan. Nah ini harus dirubah, pola pikir dirubah. Itu tunda dulu kenyamanan sesaat supaya nyaman selamanya. Oke, kemudian program-programnya Si Pintar ya. Ini Si Pintar yang menjadi idolanya Mbak Tutik nih. Jadi pintar. Tadi yang ini ceritanya gur Si Pintar loh, liane ora dititake. Ya, Si Pintar ini judulnya nanti panjenengan semua untuk kebutuhan bulanan bayar apapun termasuk bayar utang tak subsidi 100%. Kira-kira gelap enggak, Mas? Jan di pinjaman enggak? Ada. Per bulan berapa angsurannya? 1.500.000. Mau nggak tak bantu 100%? Mau ya? Tak subsidi 100% mau ya? Mau apa mau banget? Mau banget. Oke. Nanti pilih Si Pintar nanti. Pilihnya Si Pintar. Nah, caranya gimana supaya dapat subsidi dari koperasi? Jenengan nitipkan angsuran bulanan tadi ya 1.500.000 selama 1 tahun. Berarti 18 juta dititipkan di koperasi. Tapi mulai bulan depan jenengan tidak perlu bayar sendiri. Sing bayari angsurannya koperasi. Selama 2 tahun. Titipnya setahun tak bayar 2 tahun. Penak apa penak? Enak banget. Penak banget ya. Ana wis tak bantu ngono ora sugih bangetan niku. Iya toh? Wis tak ewangi-ewangi ngono terus gak sugih uripe berarti bangetan. Enggak banget juga kebangetan. Bangetan ya. Ya sing utang ngono sing aku melu Swidi to. Sing ngono gak sugih gak bangetan uripe nanti. Untuk apapun nanti, untuk apapun, termasuk listrik, BPJS, apapun. Bahkan ada anggota saya bayar pembantunya dijoki subsidi ning nggonku. Pembantunya ndek kono aku melu bayari pembantune kan itu. Termasuk untuk sedekah ya, untuk nyumbang apapun nanti. Ya, itu bisa kita subsidi 100%. Nah, ini Si Pintar ini idolanya Pak Valen dan Mbak Tati ya. Oke.
Kemudian kita ada siaga. Siaga itu seperti kita nyimpen di bank yang bisa diambil kapanpun. Tapi di kita ini sudah tidak ada biaya administrasi. Dan ada pertambahan nilai. Kalau di bank nyimpen duitnya tambah apa kurang? Kurang ya. Nah, di sini enggak. Ada penambahan bagi hasilnya untuk siaga ini 1%. Kemudian tidak ada biaya administrasi. Kemudian simapan. Simapan itu simpanan masa depan, ini kayak asuransi. Siapa suruh nikah? Oke. Hampir semua, hampir dong ya. Oke. Wajah-wajah jomblo ya. Ya. Sing penting ora jones ya, jomblo ngenes. Jomblo ngenes. Makin ngenes ya. Oke, nek kene didandani nanti biar enggak ngenes, biar strong ya. Oke, misalnya merencanakan untuk merit. Kira-kira misalnya 5 tahun lagi untuk merit. Kesuwen ya. Wis gak sabar iki ya. Oke, misalnya 2 tahun ya, 2 tahun mau merit. Kira-kira biaya merit berapa? Itu mulai disiapkan dari sekarang. Punya uang berapapun masukkan simapan. Ya, untuk persiapan merit ya. Jadi simapan nikah nanti gitu, simapan umroh, simapan haji. Jadi untuk jangka panjang. Itu simapan. Kemudian si janggung itu seperti deposito. Ada tenornya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ya, dengan bagi hasil yang 1 tahun itu 2% per bulan, yang 6 bulan itu 1,5% per bulan, yang 3 bulan itu 1% per bulan untuk bagi hasilnya. Sudah tidak ada potongan apapun, tidak ada biaya administrasi. Oke. Kemudian surut plus. Nah, surut plus ini modelnya kayak ibu arisan. Kalau orang arisan tuh tiap bulan bayarnya sama kan? Kalau 1 juta, 1 juta terus. Ya bedanya apa? Di surut plus itu bayarnya cukup sampai bulan ke-10. Ya, cuma 10 bulan, bulan 11 berhenti, bulan 12 berhenti, dan di bulan 12 kita akan kasihkan 12. Jadi bayar 10 untuk rolas. Iya, iya. Terus naikkan aja isinya bonus tok. Bagi-bagi penambahan. Jadi cukup bayar 10, nanti dapatnya 12. Itu biasanya kalau anggota itu dari si pintar itu nanti masukkan surut plus. Ya, surut plus berarti kan kelompok. Nanti 1 tahun oke, sebagian dinikmati, sebagian masukkan lagi si pintar. Ngono lho duit sing mari gak entek ngono gitu. Ngelor. Iya, nelor terus gitu. Jadi semua bahagia itu menjadi sesuatu yang nyata untuk anggota PLN gitu. Oke, jadi program-programnya tadi ya untuk bayar apapun tadi yang si pintar, terus pokoknya pengen apa wae tak subsidi 100%. Ya, termasuk nanti beli-beli tadi, motor, mobil semua maksimal 60%. Wes nang ngene iki gak usah mikir tuku mobil second. Tuku mobil anyar ae gur bayar mobil baru seharga second. Iya toh? Jadi cita-citane ning kene aja tuku mobil second. Bersama BLN bisa beli mobil baru. Bisa beli motor baru karena murah, gur 60%.